Baik. Okay. Jadi ini adalah tantangan untuk setiap profesional dan untuk setiap perusahaan. Sama. Kalau ditanya perusahaan, kalau ada mesin, perusahaan mau ngambil uang lagi dari mana? Kan pertanyaannya sama. Apakah mereka tetap akan melakukan hal yang serupa seperti sekarang? Ya pasti meninggal. Pasti tergulung sama ombak. Ya. Misalkan ya ada yang punya kemarin kan ribut tuh yang di Tanah Abang ya, toko-toko. Wah, toko-toko kita nggak laku karena TikTok ada yang jualan langsung tiap orang. Ini kan karena ombak teknologi ya. Ya akhirnya pemerintah turun tangan tanda petik. Tapi terlepas dari itu, si pedagangnya jadi tidak berinovasi ya. Pedagangnya hanya nunggu bantuan aja. Nah, pasti sebentar lagi juga lama-lama akan meninggal juga. Ya, tidak bisa diperjuangkan terus-menerus seperti itu. Nah, perusahaan juga yang tidak mencari revenue stream yang lain ya pasti meninggal kalau menurut saya. Ya, perusahaan-perusahaan konvensional yang tidak melakukan inovasi pasti akan meninggal. Makanya perusahaan harus melakukan ahead. Nah, ini yang kita bicarakan minggu kemarin. Nomor pertama yang harus dilakukan adalah A, automasi. Ya makanya saya tutup dengan otomasi karena itulah langkah berikutnya yang Bapak-bapak harus lakukan semuanya. Ya. Saya seorang dosen harus mengotomasikan cara mendeliver seperti ini. Ya, mungkin mudah-mudahan semester depan kalau masih ketemu dengan saya, kita coba otomasikan ya. Mengurangi, tidak perlu lagi saya mungkin jelasin segala macam ya, karena itu kan repetition, sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kita semua hijrah ke otomasi ya. Lalu setelah otomasi ya itu berinstrumentasi ya, diukur lebih banyak ya. Lalu yang berikutnya enhance. Bagaimana setiap orang di perusahaan atau setiap dari diri kita ditambah mesin, misalkan ditambah bots, ditambah AI, ditambah agents. Jadi apapun yang kita lakukan ya sekarang bisa melakukan lebih produktif. Yang tadinya sehari 5 jam, ya sekarang cuma 1 jam aja misalkan. Ya kita lihat mesin bot bisa ngapain aja untuk bisa membantu pekerjaan kita. Saya sebagai dosen, ya jadi nanti mesin apa yang bikin video, mesin apa yang bicara, mesin apa yang menyuruh ngasih tugas, mesin apa yang menilai tugas, itu mesin-mesin. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah enhance supaya kerjaan kita, produktivitas kita meningkat. Setelah itu abundance, apa yang kita jual seperti saya dosen di katanya digital sinyal processing, harus menjadi abundance materi saya. Ya sudah digratiskan, silakan baca, silakan buka video, silakan materi-materinya ya harus di abundance. Kalau bisa ya nggak perlu ada saya gitu. Saya nggak diperlukan lagi. Ya itu abundance. Berarti saya harus berpikir, wah saya kerja apa lagi nih untuk mendapatkan finansial. Cari yang lain. Itulah namanya discovery. Discover dan invent all the possible futures. Ya saya harus berubah karena dosen akan meninggal, sudah tidak diperlukan lagi di saat-saat tertentu. Anda belajar dari dosen, Anda akan belajar dari bots, dari AI. Nah, itu yang akan terjadi. Sehingga evolusi itu akan berjalan semuanya. Yang tidak mengikuti itu ya tentunya akan ketinggalan. Jadi saya sebagai dosen mempersiapkan diri 2-3 tahun udah tidak menjadi dosen. Ya Bapak di tempat kerja saya sarankan 3-4 tahun, 5 tahun ke depan sudah tidak mengerjakan lagi Bapak yang sekarang Bapak kerjakan. Ya. Karena ada AI, karena ada big data, karena ada IoT, karena banyak hal. Karena ada agents ya. Jadi kita harus menggunakan banyak agents. Ya, semua samakan persepsinya, kita harus hijrah. Kalau bisa kita bunuh profesi kita sendiri. Jadi jangan dibunuh sama orang lain supaya agak plong gitu daripada sakit hati.
dibunuh sama orang lain, dibunuh diri sendiri profesi kita. Ya, saya mencoba membunuh profesi dosen. Ya sudah, berarti kan kalau sudah terbunuh harus move on ke profesi yang lain. Ya, ya Bapak-Bapak juga sama ya, mudah-mudahan 5 tahun, 6 tahun ke depan sudah tidak di profesi yang sama. Sudah meningkat berubah profesinya.